على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita buka kajian insyaallah waktunya. Insyaallah untuk suratul Fatihahnya ya kita bacakan setiap saat nih untuk para guru-guru kita, para murabbi kita. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita masalah bahasan kajian akidah sifat 20. Kita sudah masuk ke pembahasan sifat yang ke-5, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Seperti biasa yang ingatkan lagi bahwa yang wajib kita imani dan kita ketahui dari sifat-sifat Allah yang begitu banyak itu 20 saja. Nah, dari 20 sifat niki ada derajat sifat, namanya pembagian daripada fungsi-fungsi sifat-sifat Allah yang 20 tersebut. Kemarin sudah kita bahas, ada namanya nafsiyah, ada namanya salabiyah atau salbiyah, ada namanya ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, posisi pembahasan kita malam ini yaitu sifat qiyamuhu binafsihi yang terletak di derajat sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah atau salabiyah yang fungsinya membersihkan zat diri Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya Allah, yaitu nanti sifat ma'ani yang 7 itu mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu dari keserupaan terhadap atau dengan makhluknya. Karena zat diri Allah itu ada, kita pun ada. Allah pun punya sifat, kita pun punya sifat. Allah punya qudrat, kita punya qudrat. Allah punya iradah, kita punya iradah. Nah, supaya tidak sama keberadaan wujudnya Allah yang wajibul wujud itu dan sifat-sifatnya dengan makhluknya, maka diletakkanlah oleh para ulama sifat salbiyah niki yang ada 5, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang baca dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'aluma wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa'ul intifa' infada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi, amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dunia wal akhirah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Artinya bahwasanya Allah ta'ala yang kaya dari sekalian alam. Maka patuh bagi mukmin, sikap seorang mukmin yaitu mengiktikad atau meyakini bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya, kalau di kitab ini bahasa Melayu Malaysia dipakai ini, artinya
yaitu berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksudnya apa? Jangan kita pahami seperti berdirinya kita. Kita akan berdiri berdiri di atas bumi, dan berdiri juga menggunakan alat yang namanya kaki. Maksudnya jangan kita pahami Allah berdiri sendiri berarti Allah kayak kita berdirinya, ada tempat berdirinya, ada alatnya kaki. Bukan seperti itu. Bukan juga kita pahami seperti berdiri tegaknya langit. Nah, jadi langit ini kan dia tegak di atas kita tanpa ada penyanggahnya. Ada penyanggahnya? Ada tiangnya? Nah, tidak ada tiangnya, tapi berdiri tegak. Nah, itu pun jangan kita samakan berdirinya Allah dengan sendirinya itu seperti kita atau seperti langit yang tegak tanpa tiang itu. Tidak seperti itu. Maka makna qiyamuhu ta'ala binafsihi itu bukan seperti itu. Yang benar gimana? Yaitu Allah sedikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Itulah makna kata qiyamuhu binafsihi. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada semua makhluknya. Paham? Jadi itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdiri Allah sendiri dengan zatnya. Maknanya Allah tidak berhajat sedikit pun kepada semua makhluknya, dan sebaliknya semua makhluk berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maka zat yang selain Allah, ya makhluk atau alam atau hawadis atau bahru kalau bahasa kita, kesemuanya itu tanpa terkecuali berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sebenarnya yang hak, yang layak untuk dijadikan Tuhan yaitu zat yang berdiri sendiri. Kalau yang lain-lain yang dijadikan Tuhan yang bukan Allah itu sebenarnya tidak layak dijadikan Tuhan. Karena Tuhan yang dipertuhankan sama orang-orang yang mengatakan Tuhan tapi yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak layak dan tidak pantas dijadikan Tuhan. Yang menyembah patung, yang menyembah anak sapi, yang menyembah palang salib, bahkan yang menyembah manusia dan sebagainya itu sebenarnya tidaklah layak. Karena semua yang selain Allah itu yang mereka pertuhankan itu juga masih berhajat. Kita tengok orang yang menyembah patung. Ini patung yang buat siapa? Mereka sendiri. Terus mereka sembah patungnya sendiri, Tuhannya sendiri yang mereka sembah itu pun masih berhajat kepada Tuhan yang membuat dirinya itu. Sapi juga gitu, seperti orang-orang Hindu menyembah anak sapi itu, padahal sapi itu Masya Allah yang besarkan siapa? Manusia itu yang kasih dia makan minum, itu yang disembah. Tuhan yang masih berhajat kepada selainnya. Yang berhak dikatakan Tuhan hanyalah Allah, yang tidak sedikit pun berhajat kepada sesuatu daripada ciptaan-ciptaannya. Jadi seperti itu. Maka Tuhan-Tuhan yang disembah sama orang-orang yang bukan Islam sebenarnya bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan, tapi apa? Tuhan-tuanan. Tuhan buatan. Maka mustahil tiada berdiri sendiri. Maka mustahil Allah itu tidak berdiri sendiri. Maknanya kalau Allah itu tidak berdiri sendiri berarti Allah itu lemah. Sifat lemah tidak pantas dan layak dinisbatkan kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Kemudian dia memakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala halnya. Yang namanya tidak butuh itu ya dari segala halnya. Dari segala halnya.
Nah, kita manusia ini segala seginya kita butuh. Setiap saat, setiap waktu tuh kita butuh hajat. Hajat kepada makanan, hajat kepada minuman, hajat kepada udara. Yang paling besar hajat kita itu kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berhajat kepada itu semua. Dalilnya firman Allah taala, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah laghaniyun, zat yang maha kaya, 'anil alamin, dari semua alam. Seperti yang tiang sampaikan bahwa namanya alam ini kata lain daripada makhluk. Makhluk ini bisa disebut alam, bisa disebut hawadis, atau bisa disebut juga makhluk. Dan Allah tidak berhajat, maksudnya goni itu tidak berhajat dari semua makhluknya. Maka yang hakiki, yang dikatakan kaya yang hakiki itu di saat dia tidak berhajat lagi kepada sesuatu. Sekaya apapun orang di dunia ini, sebanyak apapun hartanya, selagi masih dia ingin untuk menambah, belum dikatakan kaya. Sebanyak apapun dia miliki kekuasaan, sebanyak apapun dia miliki kedudukan, harta benda, selagi masih ada keinginan, belum dikatakan kaya. Yang dikatakan kaya itu sudah merasa cukup dengan dirinya, dan tidak ada yang memiliki sifat seperti itu kecuali Allah. Maka yang layak, yang dijadikan sesungguhnya menjadi Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita pahami bahwa tidak layak kita layak nisbatkan kepada Allah bahwa Allah itu bertempat, Allah itu butuh. Kata-kata seperti itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alar arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas arsh. Nah, kalau kita maknakan ini dengan makna bertempat, ini sama halnya kita anggap Allah itu lemah, hilang. Jadi makna Allah itu ghaniyun 'anil alamin, hilang makna bahwa Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Karena namanya bertempat itu sifat yang hanya layak dinisbatkan kepada makhluk. Kita beli air minum, kita gunakan untuk minum. Kita buat rumah, kita hajatkan supaya kita bisa tinggal. Kita ngaji ilmu supaya kita paham agama. Apapun kita perbuat di dunia ini yang berupa kegiatan-kegiatan ini memang kita hajat kepadanya. Maka kalau Allah membuat arsy, terus Allah bertempat di sana, apa bedanya Allah dengan kita? Berarti Allah itu sama dengan makhluknya, berhajat. Nah, itu tidak layak, hilang makna Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Maka ulama katakan bahwa makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini punya arti banyak sekali, kurang lebih ada 15 makna. Maka kita ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengambil makna yang paling menyelamatkan, dalam artian agar Allah ini tidak dinisbatkan serupa dengan makhluknya. Maka mengambil makna dua. Kalau makna yang dipegang oleh orang-orang mujassimah atau musyabbihah atau kaum hawasi itu istiqrar, makna bertempat, memang Allah itu duduk. Nah, kalau seperti itu kan butuh namanya, enggak layak. Nah, kita ulama ahli sunnah wal jamaah memaknakan itu dengan makna muhitun, meliputi. Allah itu meliputi arsy, meliputi segala-galanya, alam semesta surga neraka diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa bermakna menguasai, Allah kuasai arsy. Jadi kalau kita maknakan seperti itu, selamat kita daripada mengatakan atau mengimani Allah itu
itu lemah. Jadi seperti itu. Sering yang sampaikan Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innallaha khalaqal arsy ijlalan liqudratihi. Allah ciptakan arsy itu untuk Allah mau nampakkan kebesaran, kehebatan ciptaannya. Ini loh aku punya ciptaan arsy, makhluk yang paling gede, yang paling besar. Walam yattakhidh makanan lidzatihi, bukan Allah ciptakan terus Allah ambil tempat duduk di sana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala bentuk persifatan yang seperti itu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Bahkan Allah pun tidak berhajat kepada semua bentuk ibadah-ibadah yang kita buat ini. Sholat kita kerjakan ini tidak ada kembali manfaat faedahnya kepada Allah. Kita dakwah ini keluar dari rumah kita 4 bulan 4 itu, Allah nggak berhajat kepada dakwah kita itu. Allah nggak berhajat kepada ilmu kita. Allah nggak berhajat kepada kepandaian kita. Perendak. Itu hakikatnya yang kita buat, yang berdakwah, yang ngajar, yang zikir, yang baca Al-Quran, itu kembali manfaatnya kepada diri masing-masing. Man amila salihan fali nafsihi. Siapa yang amal kebaikan ya kembali ke dia. Jadi nggak ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makna bahwa Allah nggak butuh. Maka Allah perintahkan kita sholat itu, amal itu hakikatnya bukan Allah ambil manfaat faedah, tapi itu kembali ke masing-masing. Kamu kerjakan kamu untung, kamu nggak kerjakan kamu rugi. Jadi seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat hadis ini disebutkan, seumpama semua hati-hati manusia ini tanpa terkecuali dijadikan hatinya seperti hatinya Fir'aun, kafir, nentang Allah Subhanahu wa taala, semua tanpa terkecuali. Malaikatnya juga dibuat hatinya seperti Firaun. Itu enggak menjadikan derajat Allah menjadi rendah, enggak pengaruh gitu. Walaupun enggak ada orang beriman, semua hatinya ke Firaun. Ataupun semua hatinya dijadikan hati seperti hati Nabi Muhammad, semua takwa, soleh, taat, enggak pernah menyentuh maksiat, itu pun enggak pengaruh. Terus kekuasaan Allah menjadi tinggi, itu enggak pengaruh. Enggak ada sangkut pautnya itu. Nah, itu juga makna daripada innallaha laghaniyun 'anil alamin. Terus Allah perintah kita salat itu apa, Ustaz? Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, laqad khalaqna, apa ayatnya itu? Wa ma khalaqtul insa wal jin illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi maknanya yaitu lafaz syariatnya seperti itu untuk mudah kita pahami bahwa kita ini seorang hamba. Tapi hakikatnya itu kembali kepada masing-masing kita. Maka jangan sampai kita berpahaman di hati kita, nanti kalau saya nggak buka kajian di sini nanti semua orang akan jauh dari agama. Tanpa kita Allah bisa datangkan semua orang-orang untuk kenal agama. Begitu juga dengan apapun kebaikan dalam dakwah kita pun jangan kita berpahaman kalau saya nggak bergerak berdakwah nanti agama akan hilang. Nggak ada sangkut pautnya, agama akan terus berjalan. Kita dakwah nggak kita dakwah, agama akan terus berkembang. Cuman kita nggak dakwah kita rugi. Kita tidak ngaji kita rugi. Kita nggak baca Al-Quran kita rugi. Allah telah berjanji, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap akan tinggi terus, tidak akan pernah terkalahkan sampai dekat kiamat nanti. Nah, berarti nggak usah kita berjuang salah, tetap berjuang, tetap berdakwah. Kita yang berdakwah, kita berjuang, kita ngajar, kita sampaikan agama, kita zikir, itu nanti manfaatnya ke kita. Nanti kita pun derajat di surga semakin tinggi gitu. Maka jangan kita berpahaman, salah paham nanti kalau kita nggak berjuang, gimana agama jangan. Nah, tanpa kita Allah kuasa untuk menyebarkan semua agama. Tanpa para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu kuasa menjadikan semua menjadi
mukmin. Tapi kenapa Allah utus para nabi, para rasul? Itu nanti supaya derajatnya nabi rasul itu semakin tinggi di sisi Allah. Jadi seperti itu. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Yang melakukan kebaikan ya kembali ke dia, dia akan beruntung, dia akan berjaya, dia akan masuk surga. Wa man asaa fa 'alaiha. Yang buat keburukan juga kembali ke dia, enggak ada sedikit kembali pengaruhnya kepada Allah. Itulah Allah la ghaniyun 'anil alamin. Maha suci Allah daripada berhajat butuh kepada apapun daripada makhluknya. Paham ya? Ya, berarti dia perlu ngaji Ustaz, dia perlu berdakwah. Oh jangan, ini salah paham. Hakikatnya itu seperti itu. Allah nggak butuh. Syariatnya yang perintah kita ngaji, yang perintah kita dakwah, Allah tetap kita kerjakan karena itu perintah. Nah akidah ini kan kita ngaji hakikat. Hakikat seperti itu. Allah nggak butuh semua hasil ibadah kita, tapi syariatnya Allah perintahkan kita. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekarang kita masuk, selepas kita mengetahui bahwa Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun dari makhluk, maka sikap kita sebagai orang mukmin ini gimana? Selepas kita tahu Allah itu punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri tanpa berhajat sedikit pun kepada makhluknya, dan sebaliknya semua makhluknya berhajat kepada Allah, maka sikap kita sebagai mukmin yang meyakini itu, maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwa ia menyatakan hajat dan fakirnya kepada Allah. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu zat yang tidak berhajat kepada segala sesuatu dan kita semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah kita tidak bisa buat apa-apa, maka nampakkan rasa hajat dan fakir hina kita di hadapan Allah. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya dan kita semua tanpa terkecuali adalah fakir. Hajatnya kita Allah kepada Allah kita ini ibarat lampu niki. Ini lampu niki fungsinya kan untuk menerangi, Kalau malam dia dihidupkan menyala. Tetapi walaupun fungsinya ini lampu untuk menyala, untuk menerangi, tapi kalau enggak dicetek dia tidak akan hidup. Ini malam sudah datang, misalnya maghrib sudah masuk, ada lampu besar, ada setrum, tapi belum dicetek, bisa nyala? Enggak bisa. Itulah maknanya fakir. Walaupun sehebat apapun besarnya itu lampu, walaupun ada serum tapi belum dicetek, sekelarnya tidak bakalan hidup. Nah itulah kita ini sedikit pun enggak bisa apa-apa tanpa Allah. Nah, begitulah hajat kita. Seperti lampu itu mau menerangi, itu tidak bisa dengan sendirinya, dia butuh kepada orang yang menyalurkan dari lampu itu setrumnya ke listriknya. Nah, begitu juga kita ini, hajat kita kepada Allah ini seperti lampu itu, nggak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Sedikit pun kita nggak ditolong oleh Allah, hancur kita. Sedikit pun dalam segala halnya kita ditolong oleh Allah. Sedetik pun kita dilepas, Allah nggak mau urus kita. Nggak kasih lagi Allah kita napas, nggak kasih Allah kita lagi bisa gerakan telinga kita. Ini kan semua daripada Allah ini. Kita disuruh mandiri aja, nggak bisa mati hancur lebur kita. 24 jam ini kita berhajat kepada Allah. 24 jam kita berhajat bagaimana bisa napas lancar, telinga bisa bagus, jantung bisa berdetak bagus. Itu semua daripada Allah. Itulah hajat lemah kita di hadapan Allah. Maka kalau kita yakin itu, maka tentu kita sebagai seorang hamba itu bersandar banyaknya tentu kepada Allah, tidak akan menyandarkan urusannya kepada selain Allah, karena mereka yakin bahwa yang selain Allah itu masih butuh juga kepada sandaran. Yang selain Allah ini, yang makhluk-makhluk ini sehebat sekuat apapun dia itu juga masih butuh sandaran. Nah, seperti kemarin kita ngaji hikam itu kan seperti itu.
Kalau sudah kita mulai suka sandarkan hajat-hajat kita kepada gairullah itu mesti kecewa sudah. Isinya kecewa, susah, di dunia begitu, terlebih nanti di akhirat. Sayyidina Ali katakan, aku tidak pernah merasakan kekecewaan yang amat besar di saat aku mulai menyerahkan urusanku kepada makhluk. Karena makhluk itu lemah, bisa lupa, bisa khianat, bisa berbohong, bisa macam-macam. Kalau hal yang lemah itu kita sandarkan diri kita, ya isinya pasti kesusahan dan kekecewaan. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah itu Hayyul Qayyum, Allah itu la yukhliful mi'ad, pasti terpati janji, pasti akan senantiasa jaga kita, asalkan kita betul-betul bersandarnya kepada Allah. Nah, jadi itu sikap kita. Selepas kita tahu Allah itu berdiri sendiri dan tidak berhajat kepada sesuatu, maka hendaklah kita serahkan segala bentuk urusan kita itu kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada selain Allah. Yang suka sandarkan dirinya di dunia dengan makhluk-makhluk, paling susah kelak di akhirat, terutama di kubur. Di kubur itu sudah kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa selamat kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar apalagi, yang dulu bersandar kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, kepada yang selain Allah itu, jangankan kita mau ketemu sama keluarga aja itu nggak ada yang mau berani. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang senantiasa sandarannya kepada Allah dalam segala keadaannya, nah dia adalah orang yang beruntung. Di dunia biasa dia Allah, sedikit-sedikit Allah, sedikit Allah. Nanti di kubur juga yang diingatnya Allah, di mahsyar juga nanti Allah, di sirat juga Allah, dan akhirnya masuk surga berjumpa dengan Allah. Kalau di dunia ini biasa ada sedikit masalah pulus, sedikit bos, sedikit macam-macam di dunia ini, dia lupa kepada Allah. Paling susahnya ketika sakarat nanti, apalagi di kubur, apalagi di mahsyar, apalagi di sirat yang akhirnya nanti ke neraka. Maka inilah diantara tujuan kita ngaji akidah niki adalah untuk memantapkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bisa mantap sandaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita mengenal Allah tidak lain dan tidak bukan kita kenal Allah dengan kita mengenal sifat-sifatnya. Kita kenal Allah dengan zatnya itu enggak akan mungkin, mustahil akal kita akan bisa mencerna keagungan, kehebatan zat diri Allah itu. Pecah kepala kita nggak akan bisa, karena Allah itu bukan makhluk, nggak bisa direka-reka dengan otak kita. Kalau kita paksakan reka, gila kita. Kalau kita paksakan, pasti akan serupakan nanti dengan makhluk, dan itu akan membawa kita kepada musyrik dan kekufuran. Al-bahthu an zatihi jalla wa ala kufrun wa syirkun. Membahas-bahas mengenai zat Allah itu membawa kepada syirik dan kekufuran. Maka caranya gimana? Nah, inilah kita ngaji akidah nih, ngaji sifat-sifatnya Allah, mulai wujud, qidam, saki, mutakallimun, itu syurutul ilah, itu syarat ketuhanan. Kalau kita bisa paham betul, maka nanti insya Allah itu akan bisa membawa kita kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, mudah kita untuk bisa bersandar kepada Allah. Maka untuk mudah bersandar kepada Allah itu kenal dulu sandar itu gimana sifat-sifatnya, kemudian kita mantapkan, banyakkan zikir, bersihkan hati, maka insya Allah itu akan hadir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebih seperti itu. Boleh kalau mau ditanyakan silahkan. Jadi bukan berarti terus bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah itu kita tidak bermasyarakat dengan sesama kita, tetap maksudnya bersandar itu dalam artian amalan hati itu. Hati kita jangan sampai condong kepada selain Allah itu. Tapi kalau secara syariatnya ya kita
bergaul. Nabi Muhammad itu manusia yang paling takwa. An atqakum akhsyakum lillah. Aku manusia yang paling kuat yakinnya, paling takwa, paling hebat takwanya, ibadahnya kepada Allah. Tapi beliau juga berkumpul dengan istrinya, dengan anaknya, dengan umatnya, dengan semua, bahkan dengan budak-budak main-main. Itu Rasulullah. Bukan berarti mantap yakinnya terus lepas dia berhubungan dengan makhluk, oh ini salah. Itu hakikat yang main hati. Kalau secara syariatnya kita bergaul sudah. Kalau kita kekurangan apa, minta bantu. Tapi hati kita jangan condongnya ke situ, hati kepada Allah. Ini kita jalankan syariatnya. Kalau kita sakit, ya cepat-cepat cari obat dendek wah. Bareh benar, doan berdoa, doan sembuh-sembuh. Ya Allah kan kaji lamun teu berdoa no beang dek qabliyah ni wah bertahun-tahun kedua dia ini sembuh-sembuh. Akhirnya suuzon kepada Allah. Wah enggak benar Allah ni, kita bertahun-tahun saya doa. Allah bagi caranya kalau sakit itu berobat. Dokter itulah jalannya. Jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, semoga benar-benar kita paham mana kita letakkan hakikat, mana kita letakkan syariat. Sama seperti teman-teman ini keluar berdakwah ini juga ini sangat penting. Jadi karena ini amalan yang mulia baginda Muhammad Mustafa SAW. Walaupun hidayah itu sudah diatur oleh Allah, tanpa kita Allah bisa menyebarkan agamanya. Allah kuasa. Tapi Allah mau siapa di antara umatnya ini yang mau derajat tinggi, maka dikasih peluang-peluang di dunia ini, insyaallah ya. Nah, begitu kok ngaji ya, kita ngaji nggak akan berpengaruh kepada perkembangan agama. Cuman kita ngaji nggak ngaji, kita yang untung dan kita yang rugi. Allah kuasa menggunakan makhluk yang selain manusia juga untuk selamatkan agama. Wallahu alam bisawab. Ya. Iya. Nggih. Itu kan sifat. Jadi sifat Allah ini kita kaji untuk kita mengenal Allah. Sebagaimana kita sesama manusia ini akan lebih kita kenal orang itu kalau kita kenal sifatnya. Seperti yang contohkan. Ini si A Ustadz, misalnya Ustadz carikan saya Abdullah di Montong sana, berangkat cari. Kalau ini satu siapa namanya? Ajis. Nah, carikan saya si Abdullah di Montong sana, ciri-cirinya orangnya putih, bajunya suka putih, dia rambutnya agak keriting. Nah di antara yang dua ini mana yang lebih cepat menemukan? Hah? Ya makanya yang ini atau yang ini? Hah? Ini saya beritahu, Ustadz tolong carikan saya Abdullah tanpa saya beritahukan ciri-cirinya. Kalau ini kamu carikan saya Abdullah, ciri-cirinya ini lengkap. Berangkat ke sana kedua-duanya, mana yang lebih cepat menemukan? Ajis. Kalau ini kan belum tentu. Kamu Abdullah namanya? Enggak. Kamu Abdullah lama mungkin ketemu tapi enggak tahu kapan. Tapi kalau ini dia tahu ciri-cirinya, rumahnya di sini, tinggal cari rumahnya di sini ketemu. Nah begitu, ini permisalan saja, nggak bisa kita sebutkan itu kepada Allah. Allah tidak seperti itu juga. Tapi ini pemudahan untuk paham. Dengan kita kaji sifat-sifat Allah niki yang 20 niki membawa kita makrifat, mendapatkan ilmu yakin lah istilahnya, ilmu pengetahuan tentang pengenalan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan berarti terus kita yakini sifat Allah cuma 20, ndak. Banyak muttasifun bikulli kamalat, banyak sifat Allah ini. Cuman yang wajib kita ketahui, yang bisa dicerna kita punya akal ya cukup 20. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi gunanya ini semua sifat 20 ini akan kembali kepada Allah. Wujudnya kita, alam semesta, masjid, gunung, malaikat itu karena adanya sifat Allah, termasuk di antara sifat kudrahnya Allah yang mau menciptakan. Jadi terwujud daripada sifat Allah, dan sifat Allah semua kembali kepada Allah. Maka sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk karena dia nempel pada diri zat Allah Subhanahu, bukan diciptakan dia. Maka semua sifat Allah itu qudrat, iradat, ilmu, hayat, semua qadim, semua baqa, semua mukhalafatul hawadis, semua kaiban nafsi, semua wahdaniyat. Nah, jadi seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari situlah kita belajar untuk memahami, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Maka tidak cukup kita hafal, tapi kita kaji apa maksudnya wujud Allah ini, bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sering yang sampaikan, jadi kita ngaji akidah ini untuk mendapatkan ilmu yakin. Ilmu yakin ini ilmu pengetahuan tentang yakin kepada Allah. Adapun nanti ainul yakin sama hakul yakinnya itu nanti kita masuk kaji ilmu tasawuf. Caranya kita bersihkan hati karena kita sudah kenal. Sekarang bagaimana mendekat itu, kita bersihkan hati, kita kaji ilmu-ilmu tasawuf, kemudian barengi dengan banyak zikir, ingat kepada Allah, jauhi maksiat. Insya Allah itu mendapatkan kita ainul yakin atau hakul yakin, bukan sekedar ilmunya, tapi kita rasakan kedekatan Allah itu. Nah, caranya gimana? Ngaji ilmu-ilmu tasawuf yang mengarahkan bagaimana mensucikan, membersihkan hati kita. Karena semakin bersih hati kita itu semakin jelas kudrah Allah itu. Sebagaimana cermin kaca itu, kalau kotor itu kadang kita yang ganteng jadi jelek, tapi kalau kaca itu bersih kelihatan sempurna. Nah, kenapa Allah itu kok nggak terasa dekatnya, padahal Allah katakan dirinya itu dekat dengan hamba? Kenapa? Karena hati kita yang kotor, banyak dengki, banyak hasad, banyak cinta dunia dan sebagainya. Maka caranya bersihkan, kaji ilmu-ilmu yang mengarah kepada hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji malam ini, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin diberi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana a'udzuka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.